Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Kashif Her bagaimana pentingnya kerja dalam Islam. Nah, kita akan membahas di segmen berikut pemirsa. Kiai Haji Sumarno akan membahas mengenai etos kerja seorang muslim khususnya. Selamat mengikuti. Fadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, summa salatu wassalamu ala khairi ibadi sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami. Para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah datangkan Islam ke muka bumi ini, agama yang memiliki paket yang lengkap. Bukan kita berilustrasi berharap akhirat, tapi juga mikirin dunia. Bu, paket lengkap. Maka kita bersyukur jadi umat Rasul adalah umat yang memiliki kelengkapan konsep. Cuma kita hanya tahu konsep tapi nggak pernah pandai melaksanakan konsep. Apaan, Bu? Oi, apaan? Tahu konsep, nggak pernah kita melaksanakan konsep. Apa sebabnya? Lantaran kemampuan kita terhadap membaca konsep yang Allah berikan kepada kita, SDM kita terbatas. Karena itu Allah menganjurkan. Tadi udah banyak disinggung, disampaikan. Tapi kalau kuncinya yang pertama adalah kita belum mampu memahami dan mengerti apa yang ada dalam Islam. Banyak enggak sedikit orang Islam yang modelnya kayak monyet gigit manggis. Halo? Ini orang Islam tipenya model kayak percis kayak monyet makan manggis. Satu-satunya buah yang kulitnya tebal, hitam, pahit, tapi dalamnya manis. Apaan? Manggis. Orang kalau nggak tahu Islam, ngelihat Islam dari pandangan luar, wow pahit pak. Puasa kudu sebulan, sholat jungkang-jungking 5 waktu seharian 17 rakaat. Orang-orang merem, kita mah udah melek. Ya Bu, takut orang. Tapi kali ini kalau dia nggak ngerti. Tapi kalau kita memahami Islam, makanya perlulah kita sekarang jadi orang Islam biar paham sama, biar paham sama Islam. Kalau kita nggak paham sama Islam, terjebak sekarang Mbak. Banyak orang menjebak kita yang larinya adalah dengan nilai agama, tapi kita dibuat jauh dengan agama. Allah nyatakan dalam Al-Quran, singkat kata, wabtagi fima atakallah darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Wabtagi fima atakallah darul akhirah. Yang pertama Allah perintahkan kepada kita cari buat simpanan kita di akhirat, investasi yang abadi. Hidup cuma kita berada di alam dunia cuma sementara, bagaikan musafir yang nanti kita akan singgah yang tempat kita yang paling abadi. Di mana? Di mana? Di akhirat pun ada tahapan. Enggak langsung kita ke surga, enggak langsung kita ke neraka. Mati dulu. Bu, udah ngerasain mati belum? Mau mati kagak? Terserah lu mau kek mau kagak kek, wayahnya mah datang. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun.
Ajal kalau datang yang namanya batas hidup waktu di alam dunia nggak ada yang tahu. Umur kan nggak ada yang tahu. Lah kalau umur nggak ada yang tahu, kalau gitu hidup kita ini bagaimana Pak? Hidup tuh real tapi misteri. Kalau begitu bagaimana Pak kalau kita hidupnya? Kita hidup tuh punya tujuan, tuh baru proses pertama yang namanya mau akhirat, kita kudu mati. Habis mati masuk kita alam barzah. Apa alam barzah Bu? Kuburan. Siapa sih orang yang gak bakal masuk kuburan? Kita semua bakal masuk kuburan. Tuh rumah abadi kita. Sekarang rumah kita gedong, kamarnya 8. No, kayak kamar rumah menteri yang ada di IKN, 8 kamarnya. Giliran dia mati tetap masuknya 2 kali 1. Tuh kapling kita tuh butuh. Bu, udah punya belum? Woi, udah punya belum? Itu yang bakal tempat kita tuh 2 kali 1. Masuk di situ. Begitu kita masuk ke rumah kita, apa kita bawa tuh pakaian kita di dunia? Ibu punya pakaian selemari, apa iya selemarinya dibawa ke kuburan? Maaf Bu, ibu ketika meninggal dunia jangankan pakai bedak, jangankan pakai dandanan, jangankan bawa cincin, bawa gelang, bawa kalung, bawa anting, dalam mana aja kagak make. Iya Pak ya. Ada orang yang meninggal dunia pakai gituan? Kagak ada. Lepas masuk tuh kita ke sono semua. Dunia kita lepaskan, dunia kita tinggalkan. Itu baru proses kedua. Berapa lama Pak kita di alam kubur? Waduh, ini yang musimnya. Hatal kiamah, sampai kiamat. Ngapain Pak kita di dalam kubur? Jasad kita boleh hancur dimakan oleh oleh yang namanya ulat yang ada di dalam tanah. Tulang kita boleh berserakan, tapi roh kita di alam di sana, di alam barzah, bertanggung jawab atas perjalanan hidup kita yang ada di alam dunia. Jangan macem-macem loh. Kalau nggak percaya mati dah. Apaan? Waduh, sombong banget kita disumpahin ustadz duluan yang tuaan deh gitu. Maaf ya Bu, ini mah kita bukan nyumpahin. Ini berdasarkan survei. Ini survei nih. Survei di mana-mana yang mati duluan nah perempuan Pak, nggak percaya. Contoh Nabi Muhammad sama Siti Khadijah wafatnya duluan mana? Nabi Muhammad sama Siti Khadijah wafatnya duluan mana? Khadijah lanang apa wadon? Ibu duluan. Tuh. Pak Muhammad kejauhan. Oke, kita ke Indonesia dah. Pak Harto sama Butin meninggalnya duluan mana? Butin perempuan apa laki? Ibu duluan. Udah berapa tuh? Ah itu baru 2 Pak. Oke, tambahin 1 lagi dah. Habibie sama Ibu Ainun wafatnya duluan mana? Ainun perempuan apa laki? Tuh, bapak-bapak belakangan. Emang ngasih tahu. Iya terserah dah, mau yang belakangan ke mau duluan itu makan baru prediksi. Tapi yang jelas mah kita bakal mati. Ya Pak ya. Mau bapak boleh duluan, ibu dulu paling dulu juga nggak apa-apa. Atau bapak belakangan ibu duluan juga boleh. Boleh kagak? Boleh kagak? Bapak suruh duluan? Boleh Pak, kita duluan dah. Kalau orang laki duluan saya mau nanya, nih orang laki meninggal semua mati duluan, perempuan belakangan, ntar yang gali kuburan siapa? Makanya pakai nih real of thinking state of mind, otak pakai. Islam ngajarin tuh kita pandai pikirin yang jauh. Mikirin dunia sepintas di alam barzah di berapa lama sampai yaumul kiamah. Begitu yaumul kiamah datang ditiup oleh sang sangkakala, Masya Allah, di saat itulah baru kita terbebas menghadapi tekanan. Baru aja terbebas, Allah tiup lagi sang sangkakala yang kedua. Manusia dibangkitkan. Di saat itu apa yang terjadi? Pertanggungan jawab, diaudit di hadapan Allah, bukan di depan KPK. Kecil KPK mah
Orang ketua KPK-nya juga ditangkap. Saya sampai bingung di Indonesia. Bener Pak, hakim ketangkep, ketua KPK ketangkep. Makanya di Indonesia sehebat sepintar apapun, kalau orang nggak mikirin akhirat, nggak ada rasa khaufullah, nggak ada rasa takut kepada Allah, nggak ada bisa mengharap kepada Allah, sepandai-pandainya orang pandai, pasti kalau tanpa iman mereka akan jadi racun di alam dunia. Kita lanjutin ntar pada segmen berikutnya ya. Baik, terima kasih Yai. Masya Allah, sampai keringetan, nanti bisa dihapus dulu Yai. Kita baru bicara mengenai bagaimana dasar maupun kulit-kulitnya. Tadi Masya Allah, ini belum mengenai etos kerja seorang muslim. Masya Allah, berapi-api Kiai Sumarno telah memberikan paparan dan juga tausiahnya bagaimana kita membekali dulu untuk menuju dunia akhirat kita. Nah, nanti di segmen berikut, segmen 3 dan juga 4, kita akan perdalam lagi, kita akan perluas lagi mengenai tema besar kita, yaitu etos kerja seorang muslim. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.